Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan usuruswawan.com. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara insert, update, delete data table dengan database access yang akan dilakukan menggunakan VB.NET untuk para pemula. Oke ya. Jadi ada beberapa tahapan. Tahapan yang paling pertama adalah di sini kita harus membuat dulu project. Kenapa kita harus membuat project? Ya, di sini ada tahapan pekerjaan. Oke, yang pertama membuat project, membuat database, simpan di folder debug. Kemudian membuat modul koneksi, modul untuk koneksi database, kemudian membuat form, lalu membuat coding. Nah, ini dia tahapan pekerjaannya. Oke, baik, kita akan mulai. Yang pertama, kita membuat project dulu. Kita gunakan boleh VB.NET 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 17, 19, 22, boleh, silakan. Prinsipnya sama saja, ya. Oke, nama projectnya CRUD. Setelah itu kita simpan di folder tutorial VB.NET. Oke, kemudian kita akan buat database. Oke, blank database. Di sini kita browse dulu supaya nyimpennya di folder debug. Tutorial VB.NET, mana CRUD, kemudian CRUD bin debug. Nah, ini namanya database 1 ACCDB. Oke. Baik, kemudian kita create. Kemudian kita bikin tabel namanya TBL barang. Di sini ada kode, nama, satuan, harga, stok. Oke, cukup begini aja dulu. Yang penting, oke, ini kita setting berapa ya? 3. Ini kita setting berapa ini? 50. Satuannya kita setting 10. Harganya number, stoknya number. Oke, kita simpan. Kemudian setelah itu kita membuat form. Tampilannya kira-kira begini. Container. Yang pertama saya bikin group box dulu. Kemudian saya bikin group box juga. Lalu juga saya bikin group box di dalamnya. Ini group box docknya top. Ini group box docknya top. Ini group box docknya left. Kemudian saya agak jauh. Kemudian kita bikin beberapa label di sini. Kode, nama, satuan, harga,
stok. Oke, kemudian saya atur di sini atau size-nya, post, border style-nya X3D. Ini tidak wajib sih setting properti kayak begini, tidak wajib, tidak. Oke. Apa tadi, border style fix 3D. Oke, udah selesai. Kita atur dulu posisinya supaya tampilannya bagus. Oke, kita atur dulu teksnya, kode, nama, satuan, harga, kemudian stok. Lalu kita tambahkan kode, nama, satuan, harga, stok. Oke. Nah, jadi bikin formnya yang rapi, yang enak dipandang. Nah, kira-kira begini. Oke, kira-kira begitulah. Ini katakanlah udah selesai. Kemudian ini proses. Di sini kita tambahkan beberapa button di dalam ya. Insert, update, delete, cancel, apalagi close. Oke, ini docknya saya atur dulu di kiri. Kemudian ini auto size-nya true. Lalu saya tambahkan juga di sini ada group box juga nih, tapi docknya fill docknya fill. Kemudian juga ada text box, docknya fill, kemudian multi line-nya true. Selebihnya di bawah kita tambahkan data grid view. Oke, namanya kita ubah DGV, kemudian docknya kita atur fill. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kalau dirasa terlalu tinggi, kita atur aja. Oke ya. Atur. Kalau misalkan mau dikasih button-button juga boleh, tapi proses jadi agak panjang nih videonya nih. Nggak apa-apa ya. Oke, kita atur dulu. Ini ini posisinya di bottom center. Apa nih? Ini insert, ini update, ini delete, ini cancel, ini close. Oke, untuk button insert kita tambahkan image. Mana image? Oke, local resource. Kenapa local resource? Supaya di dalam project tidak ada icon yang nempel. Oke, insert berarti ya kita coba ini aja deh. Insert, update-nya apa ya? Update-nya yang mana nih? Update, oke deh, update yang ini aja deh. Delete yang oke. Kemudian cancel, kita coba pakai gambar ini aja ya. Kemudian close, pakai gambar yang ini.
Oke, udah selesai kira-kira begini. Oke, segini cukup kali ya. Oke, di sini cari data. Oke, kira-kira formnya bentuknya seperti ini. Lalu, nah di sini kita harus mulai membuat beberapa coding. Sebenarnya sih, kalau menurut saya ada baiknya ya membuat koneksi ke database itu pakai modul seharusnya. Tapi karena di sini saya menjelaskannya hanya satu buah form saja, ya udah saya akan bikinnya di dalam di dalam form yang bersangkutan. Oke ya, kita mulai dengan namespace. Dengan namespace itu ini fontnya saya perbesar dulu jadi 15. Oke, baik. Kemudian kita mulai dengan namespace dulu. Oke ya. Import sistem data oleh DB. Di sini saya siapkan dim con s oleh DB connection, dim das oleh DB data adapter, dim dss dataset, dim cmds oleh DB comment, dim drs oleh DB data reader, kemudian sub koneksi con sama dengan new oleh DB connection, providernya adalah Microsoft Jet Microsoft AC oleh DB 12.0 karena saya mempergunakan ACCDB kan, bukan MDB. Kemudian data source-nya adalah database 1 ACCDB. Kemudian open. Oke. Kemudian di sini saya membuat beberapa sub ya. Sub kosongkan. Textbox 1 clear. Textbox 2 3 4 5 6. Kemudian textbox 1 fokus. Ini sub kosongkan. Kalau kita lihat textbox 1 ya, textbox 1 ini textbox 1 2 3 4 5 ya. Textbox 1 2. Nah, di sini ada combo dulu berarti nih. Kita split aja deh. Kita split di sini, split vertikal. Oke. Nah, seperti ini aja moddingnya. Oke. Moddingnya seperti ini. Textbox 1 clear, textbox 2 clear, kemudian combo box 1 teksnya dibersihkan. Lalu ini textbox 3, lalu ini textbox 4, ini textbox 5, kemudian textbox 1 fokus. Kemudian kita bikin sub ketemu ya, sub ketemu. Nah, ini kita copy aja, kemudian paste di situ. Ininya jangan di clear, kemudian fokusnya ke textbox 2, kemudian sub apa ya, kosongkan ketemu, lalu sub tampil grid. Oke, sub tampil grid itu adalah DA sama dengan new oleh DB data adapter select all from TBL barang, kemudian DS sama dengan new
dataset. Data adapter diisi dengan dataset. Sorry. DGV data sortnya berasal dari DS table. No, DGV read only true. Oke, ini udah bikin sub tampil grid. Kemudian kita bikin lagi sub tampil satuan. Tujuannya nanti supaya di sini ya satuan-satuan itu sudah bermunculan secara otomatis ketika datanya di entry ya. Oke, namanya tampil satuan. Kita mulai. CMD sama dengan new oleh DB comment select listing satuan from TBL barang. Kemudian DR sama dengan CMD execute reader. Combo box satunya itemnya dibersihkan dulu, kemudian do while DR read. Di dalam combo box 1 items add DR0. Jadi DR0 itu adalah hanya mengambil kolom satuan. Kemudian sub cari kode. Jadi kita bikin dulu beberapa sub supaya nanti ketika butuh tinggal dipanggil, Oke, kita lanjutkan. CMD sama dengan new oleh DB comment. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang yang kodenya diketik di text box 1. Gitu. Kemudian DR sama dengan CMD execute reader DR read. Nah, sampai situ aja. Nah, ketika form di load ya, ini kita tutup nih. Ketika form di load, kita panggil koneksinya, lalu panggil kosongkan, lalu panggil tampil grid, lalu panggil tampil satuan gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak mau repot setiap kali selesai proses insert update delete harus ngetik ini terus, mendingan yang ini dimasukin ke sub kosongkan. Nah, gitu. Oke ya. Baik, sekarang kita lihat nih. Run, kita coba dulu apa yang terjadi. Pasti error dulu nih. Run, error dulu biasanya. Error yang pertama, provider untuk Microsoft Azure DB 12.0 tidak terregistrasi. Nah, ingat error ini pernah dijelaskan oleh saya. Ini akibat platform dari compile-nya, advance compile masih ini CPU nih. Ini harusnya 32 bit. Oke. Run lagi. Ada error lagi atau tidak? Kita lihat. Run. Ada error lagi. Cek dulu. Bagus nih. Nggak ada error. Nggak ada error. Tapi di sininya nggak muncul kolom-kolomnya. Ini sebenarnya masih bermasalah nih. Oke. Sorry, itu formnya tadi nggak enak dipandang mata. Harusnya me center to screen. Nah, ini saya coba tutup dulu nih ya. Ini saya tutup dulu. Dan lihat tampilannya apakah kolom-kolomnya muncul atau tidak. Kalau tidak, ini masih ada error nih. Nah, ini sekarang udah benar nih. Ini udah benar. Udah muncul dia. Kolom-kolomnya udah muncul. Berarti udah benar. Oke. Sekarang kita mulai dengan insert update delete nih ya.
Lihat dan perhatikan codingnya. Ketika diklik insert, klik ya. Di sini ada validasi. If textbox 1 teks masih kosong, or textbox 2 teks masih kosong, or combo box 1 teks masih kosong, or textbox 4 teks masih kosong, maka munculkan pesan data belum lengkap, lalu exit sub. Kalau sudah lengkap, kita buat error handling dengan try. Kemudian kita bikin gini. Dim simpan string sama dengan insert into tbl barang values, kita ambil nilainya, kode diambil dari textbox 1. Kemudian nama diambil dari textbox 2. Nama dari textbox 2. Satuan diambil dari combo box 1. Harga diambil dari textbox 3. Stok, nah gitu, stok diambil dari textbox 4. Gitu ya. Dim simpan insert into bla 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 bla. Kemudian bagaimana nih? Kemudian cmd sama dengan new oleh db komen, oleh db komen simpan con, cmd execute non query, kemudian kosongkan, gitu ya. Nah, ini kalau benar. Kalau salah, nah kalau salah, message box explain message, jelaskan errornya karena apa. Contoh, kita lihat contohnya begini. Sekarang di sini B01, kemudian barang 1 dus, oke, simpan, insert. Oke, mudah kan? Mudah? Ya enggak? B02 sorry, barang 2, satuannya pak, simpan. Oke, udah selesai. Mudah kan? Oke, tes lagi. B03 barang 3, satuannya botol, harganya jumlahnya sekian. Oke, artinya apa? Ini sudah bagus. Tapi kalau kita ngisinya sembarang dan di sana terjadi error, maka dengan perintah try tadi, dia akan menampilkan terjadi error nih bro. Apa errornya? Dia akan tunjukin errornya apa. Insert, klik. Dia bilang field is too small. Fieldnya terlalu kecil untuk menerima sejumlah data. Mana yang fieldnya terlalu kecil? Ini fieldnya terlalu kecil karena di setting hanya berapa? Hanya 10. Coba ini satuannya lusin. Insert lagi, insert. Dia bilang apa? Data type mismatch in criteria expression. Kenapa? Karena harga ini di settingnya number, diisi abjad, nggak mau dia. Lagi. Sekarang insert lagi, masih sama. Kenapa error begini? Data type mismatch in criteria expression. Karena stok itu di settingnya number tipenya, tapi malah diisi abjad, maka error. Kemudian insert. Nah, ini aman. Berarti udah benar semua. Oke, sekarang kita lanjutkan pada modus update ya. Pada modus update. Modus update caranya begini ya. Seharusnya tuh di sini kita double klik.
klik. Nah, kita main key down. If key kode sama dengan enter, then cari kode. If there has row, ketemu. Else, data. Oh, data barunya kurang nih. Di sini ada sub yang kurang nih. Ada data yang kurang. Sub data baru. Sub data baru itu di sini. Nah, begini. Oh, sorry. Ini sub data baru nih. Kalau sub ketemu nggak kayak begitu. Kalau sub ketemu tuh nggak begitu. Sub ketemu tuh begini. Textbox 2 teks DR 1, kemudian combo DR 2. Waduh, salah semua. Teks sama dengan DR 3. Ini teks sama dengan DR 4. Nah, gitu. Jadi kalau ketemu di textbox 2, tampilkan apa? Nama, tampilkan satuan, tampilkan harga, tampilkan stok, gitu maksudnya. Nah, berarti ini kita batalkan nih karena konflik dia. Oke, kita lihat. Jadi, nah di sini data baru. Jadi ketika kita mengetik sesuatu lalu menekan enter, maka cari kode. Ya, cari kode. Jika kode itu ada, panggil sub ketemu. Jika kodenya tidak ada, panggil data baru. Mana contohnya? Lihat. Kita mulai. Oke, B01 enter. Nah, B02 enter. B03 enter. Gitu. Oke. Nah, nanti tinggal di-update. Klik update. Gitu ya. Oke. Caranya mudah sekali sebenarnya. Pada saat klik update, saya tinggal ngopi aja dari sini. Programmer yang baik adalah programmer Kopas. Oke. Apabila textbox 2 masih oke deh. Oke. Ini bukan lagi insert ya. Dim edit as string apa? Update tbl barang set. Nah, set apa? Set nama diisi textbox 2, set satuan diisi combo box, set harga artinya ubah harga gitu ya. Ubah stok bla 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 bla. Bagaimana kondisinya? Where kode gitu. Yang kodenya ada di textbox 1 gitu ya. Yang kodenya ada di textbox 1. Jadi ubahlah tabel barang, update-lah tabel barang, ubahlah namanya dengan isi textbox 2. Ubahlah satuannya dengan isi combo box dan seterusnya. Yang kodenya ada di textbox 1. Oke, tes. Kita mulai. B0. Nah, ini kita ganti. Barang 1 update. B0. Barang 2 update. Kemudian barang 3 update. Oke, udah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan ke proses delete. Kita lanjutkan. Pada saat di double klik delete, maka gini. Jika kode di textbox 1 masih kosong, maka message box kode harus diisi.
lalu exit sub. Kemudian, text box 1 fokus exit sub. Oke, itu kondisi pertama. Karena tidak mungkin kita menghapus sesuatu yang kodenya belum di entry. Kemudian yang kedua, cari dulu kodenya. If not there has row, jika kodenya tidak ada, maka katakan bahwa munculkan pesan bahwa kode tidak terdaftar. Mau diisi apa? Mau ngedelete apa kodenya aja tidak ada. Adapun yang ketiga, nah ini sudah diisi dan kodenya ada, munculkan pertanyaan konfirmasi. If message box show, yakin akan dihapus. Yakin akan dihapus, sodorkan yes no, kurung tutup, sama dengan apabila dijawab yes. Nah, apabila dijawab yes bagaimana? Apabila dijawab yes, ya dieksekusi aja. Dieksekusinya bagaimana? Ini saya copy aja. Programmer yang baik itu programmer Kopas. Ini saya copy. Di sini stringnya ganti hapus. Kemudian delete from tabel barang. Gitu. Udah, cuma gini aja. Selesai. Delete from tabel barang yang kodenya ada di text box 1. Udah, selesai. Jadi, kalau dijawab yes, lakukan ini. Tapi kalau dijawab no, lakukan kosongkan. Oh, ininya juga hapus. Karena stringnya hapus. Oke, tes ya. Run. Tiba-tiba diklik hapus. Klik. Kode harus diisi. Oke, diisi. Hapus. Klik. Kode tidak terdaftar. Coba ganti. B04. Hapus. Yakin akan dihapus. Kalau dijawab no, B04. Hapus. Yakin akan dihapus? Ya. Oke. Dah selesai. Tinggal di sini nih button cancel, button close, kemudian cari data. Cancel itu ya kita tinggal bersihkan aja dengan memanggil call kosongkan. Kosongkan. Dah selesai. Adapun button close, klik-klik, tinggal me close. Jadi nutup form. Kebetulan formnya hanya satu. Begitu ditutup, ya projectnya juga ikutan nutup. Tapi kalau ada login, ada menu utama, pasti form 1 itu dipanggil dari menu utama. Oke. Kemudian di sini cari data nih. Klik-klik. Tag change. Dia gini. DA sama dengan new oleh DB data adapter. Kemudian select. Nah, select all from TBL barang where nama like textbox 5. Kemudian DS sama dengan new dataset data adapter diisi dengan dataset DGV. Data source-nya berasal dari DS table 0 DGV read only true. Nah, ininya kita kasih tanda persen ya, supaya diterjemahkan oleh coding dengan arti begini. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang yang namanya mengandung huruf yang diketik di textbox 5. Coba kita tes. Kita cari datanya.
Misalkan 2. Nah, tuh muncul 2 tuh. 2. Misalkan 3, muncul 3. Misalkan 1, nah, muncul 1. Gitu ya. Ga, wa, tu. Nah, ini mencari berdasarkan nama barang. Kalau misalkan kita ingin ada tambahan pencarian berdasarkan satuan, terusin aja. Or satuan, copy, ini programmer yang baik. Or satuan, like, bla bla bla. Tes. Kita mau nyari barang yang satuannya misalkan dus, yang satuannya pak, yang satuannya botol. Ketemu ya, ketemu. Oke, mudah kan? Nah, ada juga yang menginginkan ini, kalau ini diklik kodenya pada naik ke sini, gimana sih datanya nih? Ini naik ke sini, ini naik ke sini, ini naik ke sini gitu. Oke, sekarang akan kita coba lakukan. Caranya, ketika data grid view di double klik, klik, milih atau pilih cell mouse click. Cell mouse click. Nah, di sini ya, text box 1 teks, ambil datanya dari DGV, row index, cell 0, value. Gitu. Sel 0 itu ya sel kode. Sel 1 ya sel nama. Sel 2 ya sel satuan. Gitu ya. Kita coba ya. Run. Kita lihat hasilnya. Klik, muncul B2. Klik, muncul B1. Klik, muncul B3. Nah, kalau udah begitu, lebih mudah sih. Lebih mudah. Oke, jadi kalau kita lanjutkan tadi udah nyampe mana? Nah, ini tinggal kan kodenya udah naik tuh ke text box 1, tinggal cari kode. If dr has row, ketemu. Dah, selesai begitu. Selesai. Kita tes aja ya. Run. Kemudian klik, naik dia datanya. Klik, datanya naik. Klik, datanya naik. Oke, mudah nggak? Mudah, beneran mudah ya. Beneran mudah. Paling-paling nanti tinggal pasang validasi. Di sini jangan diisi abjad. Di sini pasang validasi, jangan diisi abjad. Di sini pasang validasi, jangan diisi angka, misalkan gitu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan tentang CRUD ya. How to insert, update, delete. Seperti itulah kira-kira ya cara insert, update, delete data mempergunakan database akses yang extensionnya ACCDB. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial ini. Dan jika memang ini bermanfaat, silahkan Anda share, like, komen, subscribe, atau mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.